Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Masih surat Al-Ahzab ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Washaimina washaimat wal hafidina furujahum wal hafidhat wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima. Laki-laki yang saum dan wanita yang saum, laki-laki yang menjaga farjinya dan juga perempuan yang menjaga farjinya, dan laki-laki yang mengingat Allah sering banyak, wadzakirat dan wanita yang mengingat Allah. Adallahu, Allah sediakan lahum bagi mereka magfiratan, magfirah, ampunan, wa ajron azima, dan pahala yang besar. Yang saum baik laki-laki atau perempuan. Saum yang disyariatkan oleh Allah. Ada saum wajib, ada saum sunat. Yang wajib ada dalilnya, perintah. Yang sunat ada dalilnya. Jika tidak ada dalilnya yang menunjukkan kepada wajib, yang menunjukkan kepada sunat, maka saum itu haram hukumnya. Jadi hanya 3. Wajib ada dalil, sunat ada dalil. Seperti ada yang saum 3 hari 3 malam, itu tidak ada dalilnya. Jika dilakukan haram hukumnya. Saum yang ditetapkan oleh Allah yang wajib yaitu di saum Ramadan, saum Ramadan. Termasuk wajib yaitu qada. Termasuk wajib kifarat, tapi pilihan. Yang melaksanakan saum caranya sesuai dengan ketetapan Allah, yaitu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian bagi perempuan yang menstruasi tidak boleh saum di bulan Ramadan, diganti di hari lain. Wanita yang nifas haram saum Ramadan dan diganti di hari lain. Kemudian wanita yang hamil jika dipaksakan ada madorot, maka ganti saja dengan fidyah. Wanita yang menyusui jika saum menimbulkan madorot, ganti dengan fidyah. Jadi itu aturan-aturan dari Allah yang melaksanakan saum itu. Dan setelah kita ungkap keterangan-keterangan, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan sebelum saum, sehari sebelum Ramadan harus mandi keramas, tidak ada dalilnya. Kalau mau mandi keramas silahkan, tapi jangan dikaitkan dengan
pelaksanaan saum. Tidak ada itu dalam Islam itu. Kemudian sekarang muncul ini dari pikiran. Karena bulan Ramadan bulan suci, maka hendaklah bersiap-siap mencucikan diri masuk bulan Ramadan. Lalu bermaaf-maafan satu sama lain. Tidak ada dalilnya. Kalau mau bermaaf-maafan, kenapa mesti mau Ramadan saja? Kalau punya salah, punya dosa, silahkan ya kapan saja. Sekarang muncul lagi. Karena bulan Ramadan bulan suci, maka hendaklah sebelumnya kita saling memaafkan supaya bersih masuk bulan Ramadan. Tidak ada dalil gitu aja. Kalau ini ditetapkan sebagai bagian dari ibadah, justru ini yang tidak ada contoh. Jadi saling memaafkan iraha tuh. Karena tidak ada dalilnya mesti menghadapi Ramadan. Kemudian mesti di Idul Fitri, tidak ada. Kalau mau saling memaafkan ya silahkan. Cuma tradisi di kita saling mengunjungi ya boleh, itu mah tradisi. Cuma yang tidak mengunjungi jangan dianggap tidak sesuai dengan Idul Fitri, ya. Dan hendaklah diusahakan dengan saum ini, ya, tidak sekedar saum tidak makan minum. Yang paling penting sekarang adalah saumkan mulut, lisan. Belajarlah dari Ramadan agar ngomong itu tidak sembarangan. Disaumkan itu, ya. Saum dari omongan. Itu kan juga Nabi Zakaria itu beliau bernadar, kemudian Allah perintahkan saum dari ngomong dengan sesama orang. Berapa hari? Belajarlah, ya. Dengan Ramadan ini belajar ngomong jangan seenaknya. Apalagi kalau pemimpin. Biasanya kalau ada yang ngomong seenaknya buat riweuh itu ada maksud lain. Ya gitu, sing ngarti atuh. Ya. Jadi begini. Tapi tong diamalkeun kadek. Lamun rek maling belah dieu, baledogan imah belah ditu. Engke jelema riweuh ka itu gitu atuh. Jongjon pan maling di dieu, tapi kade tok dipake. Itu cara memalingkan perhatian namanya. Ribut nu maling doma dipencit di dinya kene. Aya anu di lahan kulitna bungkul. Ada apa sih? Nah, disinilah cerdas-cerdaslah. Upaya memalingkan perhatian namanya. Nanti ada sesuatu ya akan muncul apa dan gitu. Kadiekeun heula da gitu. Lamun di kampung mah aya nu sok ngawarung balanya ti pasar ditanggung. Jalanna teh jalan satapak pan di kampung mah. Kumaha carana hayang maling dagangan eta gampil meuli senal capit nu beuteuh. Kumaha carana tuna sabelah. Ke sabelah deui rada jauh di ditu gitu. Ke nu dagang teh barangnya aduh senal weutuh. Mananya ka sabelah tuh. Tuna deui we. Tuluy we barang nepi ka itu ieu geuning sabelah deui tuh. Kerek nyokot senal nu ieu pantanggungan di tuna tah kitu. Kesebut nyokot senal tanggungan bawa rek maling mah tuh. Kan kade tong dipake. Matak lamun keluar ti pasantren maling nanti harebat. Iya. Banyak caranya untuk mencuri itu. Ya. Tolonglah puasakan ucapan, puasakan gerak anggota badan, kelakuan gitu.
cik atuh ayeuna teh mejeunna rek bulan Ramadan mah riweuh wae. Wasoimina wasoimat. Karena orang yang saum menahan lapar dan dahaga tapi tidak menahan diri dari omongan bohong, itu saumnya tidak ada nilai. Kalau tidak berhenti dari omongan palsu, dari saksi palsu dan lain sebagainya, maka saumnya tidak ada nilai. Hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena tidak mensaumkan omongannya, lisannya, tidak mensaumkan anggota badannya. Yang dimaksud mensaumkan di sini apa? Qaulu zur, ucapan-ucapan dusta, nipu, saksi palsu. Nah, itu. Kita siap-siap untuk menghadapi saum imanan wahtisaban. Tinggal sebentar lagi kan. Tidak terasa setahun jumlah usia kita bertambah, jatah berkurang. Nah, begitu. Mudah-mudahan menyadarkan kita. Siapa tahu dari para bapak ibu ini besok lusa ada yang mati. Kan saya tidak bisa menghalangi. Atau mungkin saya belakangan. Inilah. Setahun ini kan tidak terasa setahun. Mungkin ada teman kita, orang tua kita yang tahun dulu, Ramadan dulu masih hidup, sekarang sudah tidak ada. Dulu waktu saum kemarin bersama-sama, sekarang sudah tidak, ya itulah. Inilah pelajaran bagi kita. Nanti Allah akan tanya di hari akhir tentang umur yang Allah berikan, dimanfaatkan atau tidak. Dan nanti Allah sudah habarkan dari sekarang, ada yang minta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Allah menjawab, umur yang diberikan cukup itu untuk berbuat benar. Nah, mumpung kita masih hidup ya. Kemudian dari saum ini ada nilai khusus dari Allah. Karena saum ini kalaupun tidak bisa saja mengaku saum. Ayo nama panseur lulus begitu. Haripek teh utami. Karena itu Allah langsung nih yang menilai ya. Dah. Wal hafidina furujahum wal hafidot. Dari saum nyambung ke sini. Orang-orang yang menjaga farjinya, kehormatannya, baik laki-laki maupun perempuan, dan sungguh mendapat kemuliaan di sisi Allah. Orang yang memelihara ini. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Tidak tercela. Allah Maha tahu atas kebutuhan-kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan syahwat, karena Allah yang menciptakannya. Lalu Allah beri pintunya melalui cara yang halal, yaitu nikah. Kebutuhan syahwat terpenuhi, kehormatan terjaga, malah meningkat dari kehormatan selaku Bani Adam, meningkat menjadi kehormatan diniyah yang bersifat agama. Ini Allah arahkan. Banyak penyimpangan di sini. Malah Dewan Nisbah menetapkan putusan
Kalau di barat itu banyak wanita yang ingin punya anak tapi tidak mau hamil, tidak mau terganggu karirnya, lalu mencari rahim titipan, sewa, dibayar sabarasa panjang ngandung. Nah begitu. Jadi ijab kabul di luar. Setelah ijab kabul lalu dimasukkan ke dalam rahim yang lain, dibayar selama hamil sampai melahirkan. Hukumnya haram, tidak boleh. Allah sudah sediakan masing-masing rahim itu. Tidak ada seorang makhluk yang bisa menciptakan rahim. Nggak ada sampai sekarang. Membuat yang lenturnya seperti rahim tapi jadinya anggerwe beda. Nah itulah ya. Karena itu jaga. Kemudian adalah ini menjadi catatan bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan harus menjadi sebab lahirnya makhluk lain yang melanjutkan perjuangan hidup ini. Dan Allah catat sebagai satu kebaikan bagi wanita yang hamil, sampai di Quran tuh diterangkan bagaimana payahnya seorang ibu. Tapi Allah beri penghargaan yang begitu besar sehingga jika bapak dan ibu memanggil bersamaan maka dahulukan panggilan ibu. Jadi ditingkatkan kemuliaannya. Bisi ya mah bapak jeung indung teh ngagero bareng indung heula. Kamu datang ke bapak heula, bapak kudu nyarita ka mamah heula. Itu lain ngamak ieu mari ka indung heula teh melotot nih. Salah atuh. Bukan begitu. Ya. Allah memberikan penghargaan yang begitu besar. Bisi ieu mah gitu. Malah bapak yang harus nyuruh ka mamah heula. Nah, itu ya. Ketika Rasul ditanya, jika kedua orang tua memanggil, siapa dulu yang harus saya penuhi? Ibumu, kata Nabi. Sekali lagi ibu, saya 3 kali, baru bapakmu. Begitu. Jadi bapak jangan egois ya. Di sini aturan ya. Kula boga rasa mun teu ti aing mah dahar lain ti Allah. Hanya jadi sebab. Jadi sebab kan banyak tuh anak yatim hidup. Banyak juga janda hidup tuh. Teu ti aing mah. Allah itu. Yang memberi rizki malah kan bapak sendiri juga yang ngasih rizkinya Allah. Ya. Jaga parji ini terhormat di sisi Allah. Dan adalah menjadi sebab lahirnya makhluk lain, nanti Allah catat jariyah dari waladun solihun, begitu. Wa dzakirinallaha katsira wa dzakirat, dan laki-laki perempuan yang banyak mengingat Allah. Jadi sepanjang hidup usaha kan tidak melupakan Allah. Kalau lupa wajar manusiawi, tapi jangan sengaja melupakan. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Nanti Allah jadikan dia lupa kepada dirinya. Siapa saya? Apa yang harus saya kerjakan? Pan saya teh suami pamimpin, kudu kumaha ngomong. Kuring teh pamimpin negara, kudu kumaha ngomong. Ini banyak yang sudah lupa. Siapa saya? Gitu. Seueur anu poho teh mun kana duit ini saya. Ini banyak yang lupa. Kenapa? Karena melupakan Allah. Dalam sebuah hadis diterangkan,
Kelalaian manusia yang menuntun kepada kerugian satu, lalai mengingat Allah. Ghaflah an dzikrillah. Yang tadi akibatnya ia akan lupa kepada dirinya sendiri. Ayah ini yang suka ngembala kambing, dia pakai kalung. Dia pakai kalung itu bukan gagah, bukan gaya. Ini mah ciri bahwa saya ini yang pakai kalung. Kalau tidak pakai kalung bukan saya, itu aja. Siang hari tidur-tiduran dengan temannya. Sare iya aya baturna anu loyor nu can sare dipinahkeun kongkorong kanu gigireunana. Pas hudang nyabak kongkorong eueuh ngahuleng we. Ari kuring mana? Saya itu mana ya, kan saya yang pakai kalung. Kalau enggak pakai kalung bukan saya. Itu kongkorong pindah ke baturna. Ngahuleng we. Kamu saya kamu. Gitu. Anak anta tapi kaki itu jelema tapi ka poho. Iya. Bature nu didedetkeun. Nah, begitu ya. Karena sudah melupakan. Biasa pan hari di tempat ngangon teh ngaliwet gitu. Si ieu mawa beas. Nu ieu mawa deungeuna, nu ieu mawa samara, ari manehna teu mawa nanaon. Ngahulang we cicing. Bae cenah lah teu mawa nanaon oge ceuk baturna pangalakeun cai we. Ieu cenah atuh da suku keur borok. Ku batura deui atuh. Ngalasulu atuh ieu cenah da keur arateul tu da awak piraku ngalasulu. Urun beuki arateul bae. Pas asak tah ngariung misah we manehna mah era. Beas teu mawa deungeunna teu mawa dititah ngalacai teu daek deui. Titah ngalasulu teu daek ka dieu cenah sok dahar ngariung ngahuleng we. Era cenah. Titah ngalacai teu daek. Titah ngalasulu teu daek. Ayeuna titah dahar piraku teu daek deui. Aduh. Inilah. Jadi kekayaan negara ini bukan tumbang ya. Ampuni ya. Ini adalah amanat dari Allah, begitu. Adalah mengingat Allah, nanti lupa. Saya sering buat contoh. Kan semua ini adalah ra'in. Kulukum ra'in. Cek bapana tejang centah domba angon. 5 domba teh. Jung angon. Yan ke di tempat pangangonan bapak terido mun batur milang domba jadi genep. Tuh tak amanat nate. Kedua, lamun di tempat pangangonan aya anjing ngagogog. Tong dilawan ngagogog deui. Panujang mana kabah? Tah itu si gane ngagogog kabeh. Ya. Itulah ya. Jadi yang merusak diri hingga tidak bisa melakukan perbuatan sesuai dengan kemestiannya yaitu karena melupakan Allah. Cekolot mah merenahkeun hirup dina kakuduanana ta eta ena teh. Ganengna teh tidak bisa merenahkeun hirup dina kakuduanana. Kartos henteu kajeun. Kuduna teh pan ieu awewe kudu kumaha der jiga lalaki pahirupna teh aduh ampun. Riweuh jadina teh ya. Ya. Saya ini bukan takabur kan saya bisa niup suling. Ya gitu, bisa metik gitar. Bisa saya itu nepak kendang bisa. Lumayan lah karena seni teh. Cuma satu kekurangan saya itu teu bisa ngalagukeunana eta wungkul. Niup suling bisa, niup tarompet bisa, kan teu bisa ngalagukeunana.
Nepak kenang bisa pokoknya apakah bisa baru lumayan hiji we kakurangan teh bisa ngalagukeun anak tonggoro batur ieu mah sorangan wae ngadengena teungeunaheun. Begitu hidup itu. Ya. Ari asal niup tarompet mah sararea ge bisa atuh. Asal nepak kenang mah sararea ge bisa tan we mah ngalagukeunana. Karena itu banyak yang hidup tidak iramanya tidak beres ini. Kacau bener. Dan ngalagukeun mah kudu make aturan, kudu make ilmu. Nah ku Allah disadiakeun supaya hirup teh ngalagu lah gitu. Geunah tah paken ieu gitu. Lamun teu gandeng we. Nu nepak kenang nu niup suling bari teu ngalagu kabeh kacau bener. Iya mending kene nu sisi jalan ning bari eta. Bari aya monyet bawa payung nih. Pan laguna teh eta borok keur urang keur monyet teh teu kartieun. Ya, itu ya. Yang kedua, ghaflah dari sholat subuh. Iya. Jadi sering kesiangan. Ghaflah, kata Nabi usahakan kalau sholat subuh masih gelap. Golas namanya. Andaikan ada yang kesiangan baru 1 rakaat terbit matahari teruskan saja, selesaikan. Maka dianggap sempurna salatnya. Tapi jangan membiasakan kesiangan gitu. Karena subuh biasa kaberangan nya digantian weh ku asar. Jadi seimbang gitu keseimbangan. Nah bapak sholat asar burit pan subuh burang. Iya. Adallahu lahum magfirah. Allah sediakan magfirah wa ajran adima. Ini banyak ayat semacam ini. Jadi untuk masuk ke surga melalui magfirah Allah. Jika tidak mendapat magfirah, mesti dibersihkan dulu di neraka, begitu. Ada yang dosa, ada yang kotor ke bawah, lalu oleh Allah diampuni, ya udah beres, udah gitu masuk ke surga. Tapi ada yang kotor, ini tidak mendapat magfirah, harus dibersihkan dulu di neraka, begitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan karena yang tadi 10 ini paket. Tidak dipisahkan satu persatu. Tidak berat karena satu dengan yang lain saling berkaitan. Muslim berserah diri, mukmin, iman ya, dengan hatinya, kemudian ia tunduk, jujur, kemudian sabar, khusyuk dalam melaksanakan ibadah, mau berinfak, saum, menjaga farji, dan mengingat Allah. Ini paling tinggi yang mengingat Allah itu. Ini paket ya yang berkaitan dalam keseharian ada ini semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah maghfirah wa ajron adima. Saya baca di hadis ya. Nanti di akhirat ada yang dipanggil dari pintu saum di surga itu, Ar-Rayyan. Karena istimewa dibanding dengan yang lain saum sunatnya. Ada yang dipanggil dari pintu sholat, ada yang dipanggil dari pintu sodakoh. Begitu ada ya, saum itu surga itu pintu-pintunya. Jadi yang ada lebih dari sodako dipanggil dari pintu sodako, ada lebih dari salat, maksudnya salat sunat dibanding yang lain dipanggil dari pintu salat. Lalu Abu Bakar bertanya, betapa repotnya ya seorang jika dipanggil dari tiap pintu. Di pintu sholat dipanggil, di pintu zakat dipanggil,
Pintu sodako dipanggil, dari pintu sholat dipanggil. Dipanggil tidak dia. Meniri riwuh menurang mah gitu. Apakah ada orang yang dipanggil dari setiap pintu? Rasul menjawab, mudah-mudahan engkau yang dipanggil dari tiap pintu. Ini isyarat. Karena memang ketika satu hari Rasul memeriksa mendadak dengan infeksi dadakan sidak, Rasul bertanya, siapa yang tahajud tadi malam? Cari cing Abu Bakar ngacu. Siapa yang mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar deh ngacu. Siapa yang bersedekah hari ini? Abu Bakar lagi yang ngacu. Siapa yang saum hari ini? Abu Bakar yang ngacu. Ini menunjukkan keistimewaan beliau. Dan isyarat dari Nabi, Abu Bakar dipanggil dari tiap pintu. Pertanyaannya, kita dipanggil dari pintu mana? Ya gitu. Hari dipanggil tinggal pintu mah piraku di dia malah. Mohon. Teka tingali lah. Bukan menghinakan. Menurang dia dipanggil tinggal pintu disuruh teka arti itu mana. Ya. Mungkin dari salah satu pintunya saja. Yang mana gitu. Nada buah lila nu manggil teh. Tinggal tanya saja kita punya apa sih lebihnya. Lalu orang miskin datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, orang kaya saum, saya saum. Orang kaya sholat, saya sholat. Orang kaya sedekah, saya tidak. Ini saya ketinggalan. Begitu. Saya ketinggalan. Kata Rasulullah, aku tunjukkan amal yang kamu akan lebih dulu. Kecuali orang yang mengamalkan sama dengan kamu. Subhanallah 33 kali setelah sholat wajib. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah. Itu pahalanya besar. Jangan dirusak ini. Yang kaya bisa dengan sodako dan juga ini. Yang miskin ada peluang. Ternyata yang kaya juga baca yang ini. Ya, tetapi yang miskin jangan merasa ketinggalan. Ada. Begitu. Jangan ditambah. Sudah ini dari sana. 33 pahalanya besar. Koma muntama 0 hiji. Tapi mintina teh. Jadi 300. Koma mun 02. Jadi 3.000. Ayo hoi gitu. Bukan udah ini. Pikiran jangan ikut ngatur. Perasaan jangan ikut ngatur. Rusak nantinya. Aturan Allah itu dari Allah yang maha adil. Dalam aturan Allah tidak ada unsur kedoliman. Tidak. Udah. Allah maha tahu. Nanti masih bab saum. Ada yang pingsan. Tengah hari lagi Ramadan saum. Kata Nabi, kenapa? Dia itu tidak buka saum malamnya, tidak sahur. Sebab pikiran muncul ketika sore tidur, pas buka saum masih tidur. Muncul pikiran harita lamun keur buka saum teh sakasarean teu meunang barang dahar nepi ka isuk. Penting teh teu barang dahar, sahur henteu. Tuluy sauk pingsan jadinya. Ditanya seperti itu, Rasul marah. Ini kan merusak citra. Tidak begitu. Tidak ada dalam Islam saum siang malam, nggak ada. Turunlah ayat.
Maka ketika malam silakan makan, minum bercampur dengan istri. Tidak ada alasan karena ketiduran. Silakan. Pokoknya malam makan, minum bercampur, mulai saum terbit fajar. Gitu. Ini sudah mulai. Ada pengkhianatan namanya. Kemudian di bulan Ramadan tidak mau campur dengan istri. Kenapa? Kan bulan Ramadan bulan suci. Nah ini juga ditegur oleh Allah, nyanyahoanan gitu. Kalau malam silahkan bercampur, datangi kebun-kebun kamu gitu kan. Yang tidak boleh itu siang, dah gitu. Datang nulaporkan Nabi, cilaka cenah abdi, kunaon tabrakan cenah, makaning ti beurang. Tabrakan cenah, nah ari maneh atuh. Geus dibere peluang penting berang tabrakan. Kumaha cenah abdi teh? Puasa 2 bulan. Tong baru 2 bulan, sabulan wae geus tabrakan. Keun bae lah. Badekakeun we amba saya teu gaduh abdi mah ti mana da miskin. Keun bae lah, bere dahareun ka 60 miskin. Teu gaduh abdi mah cenah. Ya miskinnya kasih dah jauh miskin deh. Nabi teh nyokot we korma sawada, bagikeun geus ka itulah. Iya. Dikidi bere ku Nabi bagikeun. Kasa kanu pang miskina di lembur maneh. Sumun pan abdi. Dahar we geus lah. Tapi lamun anu miskin ngahajakeun teu meunang ayeuna. Ya. Itulah mudah-mudahan kita usia sampai Ramadan bisa melaksanakan saum dengan baik dan kesempatan untuk mendapatkan pahala, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya kita dipelihara, dijaga, jangan sampai terbawa gelombang fitnah yang begitu kacau ini ya. Keserian mungkul lah ya. Sampai di sini aja dulu ya.